skizofrenia. Jadi yang dimaksud dengan skizofrenia itu adalah suatu sindrom psikotik kronis yang ditandai oleh adanya perubahan pada pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, serta dapat ditemukan uji kognitif yang buruk. Berdasarkan epidemiologi dikatakan bahwa perkiraan jumlah penderita gangguan jiwa di dunia itu adalah 450 juta termasuk skizofrenia. Itu berdasarkan WHO pada tahun 2017. Sementara prevalensi psikosis adalah 1,7 per 1000 penduduk berdasarkan riset kesehatan dasar 2013. Dan ternyata berdasarkan riset kesehatan dasar 2018 terjadi peningkatan dari 1,7 menjadi 1,8 per 1000 penduduk. Berdasarkan epidemiologi dikatakan bahwa usia 25 sampai 35 tahun itu adalah 1,8 kali lebih berisiko dibandingkan usia 17 sampai 24 tahun. Ini adalah usia-usia produktif. Sementara laki-laki itu adalah sebesar 72%, kemungkinan risikonya adalah 2,37 kali lebih besar dibandingkan perempuan. Dikatakan juga bahwa status ekonomi rendah itu berisiko 6 kali lebih tinggi. Sementara mereka yang tidak bekerja berisiko mengalami skizofrenia sebesar 6,2 kali lebih besar. Apakah penyebab skizofrenia itu sendiri? Yang pertama adalah faktor biologi. Ini menjelaskan adanya pengaruh dopamin dalam otak, adanya riwayat keluarga, genetika, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor psikologi. Misalnya adalah jenis kepribadian, cara seseorang memecahkan masalah ataupun menghadapi konflik kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga adalah faktor sosial. Misalnya adanya masalah keluarga, pekerjaan, hubungan dengan orang lain. Jadi sebenarnya tidak ada faktor penyebab tunggal pada skizofrenia. Penyebab faktor ini saling mempengaruhi dan multifaktorial. Apakah yang terjadi pada fungsi otak orang dengan skizofrenia? Yaitu adanya ketidaknormalan kadar zat kimia tertentu, utamanya adalah dopamin, sementara fungsi dopamin itu sendiri adalah untuk mengolah informasi yang datang dari luar. Pada saat informasi datang dari luar, maka akan diolah di otak dengan bantuan zat kimia tersebut. Itulah yang menghasilkan pikiran, perasaan, dan perilaku yang sesuai dengan kesimpulan dari informasi yang masuk tersebut. Apabila dopaminnya tidak normal dalam otak, maka pengolahan informasi di otak itu akan terganggu. Inilah yang menyebabkan munculnya gejala-gejala pada mereka yang mengalami skizofrenia, yaitu gangguan perasaan, pikiran, dan perilakunya. Skizofrenia itu bermacam-macam. Yang umum adalah skizofrenia paranoid. Ini yang paling sering kita temukan dan gambarannya paling stabil gejalanya. Yang tampak adalah biasanya ada waham kejar, dia merasa curiga, ada waham kebesaran, ada waham rujukan, ada waham dikendalikan, dan ada waham dipengaruhi. Gejala skizofrenia paranoid yang lain yaitu adanya halusinasi auditorik berupa ancaman, perintah, ataupun hinaan. Onset pada skizofrenia paranoid ini lebih tua dibandingkan pada skizofrenia lainnya. Tampilannya adalah lebih tegang, lebih curiga, lebih agresif, sehingga tampil dalam bentuk marah dan ketakutan. Skizofrenia yang lain adalah hebephonik, ditandai dengan adanya bicara yang kacau, perilaku yang kacau, misalnya menyeringai atau manerisme, kemudian afeknya tumpul ataupun tidak serasi, kontak dengan realita atau kenyataan buruk, penampilannya berantakan, perawatan dirinya buruk. Dan ini tidak memenuhi skizofrenia katatonik. Onset pada hebephonik itu paling muda dibandingkan sebelumnya, dibandingkan skizofrenia yang lainnya, lebih dini yaitu kurang dari 25 tahun.
Yang ketiga adalah skizofrenia katatonik, adanya satu atau kombinasi beberapa bentuk katatonik seperti adanya stupor atau mutisme, sehingga kadang-kadang muncul dalam bentuk diam, mematung, dan sebagainya. Adanya negativisme katatonik, adanya rigiditas, kekakuan untuk mempertahankan postur, kemudian adanya kegembiraan katatonik. Klasifikasi yang lain adalah undifferentiated, yaitu halusinasi dan wahamnya yang menonjol dari psikosis aktif, tetapi memenuhi kriteria skizofrenia, namun tidak cukup untuk memenuhi paranoid, terdisorganisasi, ataupun katatonik. Jadi tidak khas untuk memenuhi, tidak cukup untuk bisa digolongkan sebagai paranoid, ataupun hebefrenik, ataupun kataton. Sementara skizofrenia residual ini sudah dalam keadaan penyembuhan dari fase-fase akut, tapi hanya muncul dalam gejala sisa. Dan ini bisa ditegakkan setelah 1 tahun menjalani pengobatan. Diagnosisnya ditandai adalah pikiran yang eho atau bergema, sehingga pikiran itu terus-terusan bergema dalam pikiran dia. Ada pikiran sisipan atau terputus. Yang ketiga adalah siar pikir, jadi dia merasa pikirannya mampu didengarkan oleh orang banyak, bisa dibaca oleh orang luar. Kemudian adalah delusion of control, waham merasa dikontrol oleh orang lain. Delusion of influence, waham yang merasa dipengaruhi oleh orang lain. Delusion of passivity, ada delusional perception, yaitu waham yang timbul akibat adanya halusinasi. Kemudian yang kedelapan adalah adanya halusinasi auditorik, ini khas sekali pada skizofrenia. Yang kesembilan adalah adanya waham-waham yang menetap. Dan gejala ini terjadi lebih dari 1 bulan. Tata laksana skizofrenia yaitu adalah rawat inap, farmakoterapi, dan terapi psikososial. Untuk rawat inap indikasinya adalah yang pertama adalah untuk menegakkan diagnostik. Yang kedua adalah untuk pengobatan dan untuk keamanan pasien dengan pasien-pasien yang cenderung melakukan bunuh diri atau membahayakan lingkungan. Kemudian perilaku yang sangat kacau sehingga keluarga susah untuk memonitor atau mengontrolnya. Farmakoterapi yaitu adalah antipsikotik. Ada 2 golongan antipsikotik, yaitu golongan 1 tipikal, ini hanya bekerja di jalur-jalur dopamin, dan yang golongan 2 adalah atipikal, terutama bekerja di jalur dopamin dan serotonin. Golongan 1 itu umumnya kita pakai haloperidol, pemberiannya adalah 2-3 kali 5 mg umumnya. Sementara golongan 2 yang sering kita utamakan dan tersedia banyak di PPK tingkat 1 adalah risperidon dan clozapine. Sementara efek sampingnya adalah berat badan yang bertambah, akathisia atau terus-terusan bergerak, tidak bisa tenang, kemudian Parkinsonism, dan bisa terjadi tardive dyskinesia. Sering menjadi pertanyaan, kenapa sih orang dengan skizofrenia harus minum obat? Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan bahwa skizofrenia itu karena adanya dopamin yang berlebih dalam otak, sehingga mengganggu pengolahan informasi di otak itu. Gejalanya yang timbul adalah waham, halusinasi, tingkah laku yang kacau, dan sebagainya. Jadi obat ini berfungsi untuk menormalkan kembali kadar dopamin tadi, sehingga gejala-gejala skizofrenia teratasi bila dopaminnya dinormalkan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah terapi psikososial. Nanti akan dijelaskan oleh pembicara-pembicara selanjutnya, yaitu adalah pelatihan keterampilan sosial, bisa juga terapi yang berorientasi pada keluarga. Selain itu ada terapi kelompok, dan yang tak kalah pentingnya adalah psikoterapi individual bagi penderita skizofrenia itu sendiri.
Kenapa sih kita butuh obat? Ataupun kenapa sih kita butuh penanganan selain obat? Jangan lupa bahwa tadi sudah disampaikan bahwa pengaruh biopsikososial itu sangat penting untuk menyebabkan seseorang mengalami skizofrenia. Otomatis kemampuan untuk mengatasi masalah dan sebagainya harus meliputi ketiga faktor tersebut. Karena kita tahu bahwa dampak dari gejala skizofrenia itu sendiri bermacam-macam. Dari penurunan fungsi pasien dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dia tidak bisa mandiri, tidak bisa merawat diri, tidak bisa bergaul atau bersosialisasi, tidak bisa bekerja atau mempengaruhi fungsi lainnya. Sehingga dibutuhkan intervensi selain obat-obatan. Komplikasi yang terjadi pada mereka yang mengalami skizofrenia apabila tidak ditangani dengan komprehensif, yaitu adanya gangguan kecemasan, depresi, tidak mampu untuk melakukan aktivitas seperti bekerja atau sekolah, adanya perilaku agresif, atau yang juga sering terjadi adalah komplikasi berupa bunuh diri atau pemikiran ingin bunuh diri. Prognosis dari mereka yang mengalami skizofrenia dari literatur dikatakan bahwa sepertiga pasien dengan gejala seperti skizofrenia ini akan menetap, sementara 20%-nya gejala akan membaik. Mortalitas itu ternyata mereka yang mengalami skizofrenia 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan orang-orang sehat umumnya. 40% kematian pada mereka yang mengalami skizofrenia disebabkan oleh suicide, gejala halusinasi, waham, penggunaan obat terlarang, dan depresi tersebut meningkatkan suicide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.